sedangkan mobil Jupe hanya tergores dan sedikit penyok. Begitu kabar beredar, halayak tersentak. Pasalnya, berita itu beredar disertai beberapa foto yang menggambarkan sebuah mobil mewah yang bagian depannya hancur. Kabar burung kian riuh karena dibumbui cerita sangat dramatis. Jupe tabrakan karena dalam kondisi emosi tinggi setelah ribut dengan Muklis alias Mumu, bodyguard ganteng yang belakangan ini ramai dikisahkan sebagai kekasihnya. Tapi saat kami konfirmasi soal kecelakaan itu, Jupe yang tampak segar bugar tak mau berkomentar, malah tegas-tegas membantahnya. Kagak ada gua, nggak ada kecelakaan. Tentang gambar mobil sport yang ringsek, Jupe tak mau berkomentar. Dia hanya memperlihatkan mobil pribadi yang selama ini ia gunakan, yang kondisinya sedikit lecet. Baik-baik aja kan mobil gua. Lah gua baik-baik aja di sini. Karena syuting iklan baru, alhamdulillah kemarin. Itu pengakuan Jupe soal berita seputar mobil ringsek yang sempat membuatnya heboh. Lantas apa tanggapan Jupe tentang pertengkarannya dengan Mumu? Biasa. Kalau anak SD berantem lucu kan? Itu aja. Ya namanya juga sahabatan. Normal lah, ada apendana marahnya. Normal lah. Emangnya kita patung, kagak ada marahan, kagak ada apa-apanya. Cuma dipajang doang. Kita kan manusia biasa. Pertengkaran dengan Mumu menurut Jupe adalah sesuatu yang wajar. Ia ibaratkan sakit panas yang datang dan tak lama kembali reda. Kabar tentang adanya pihak ketiga sebagai penyebab pertengkaran, Jupe jawab dengan penuh canda. Udah capek tuh mah kalau masalah capek-capekan mah udah santai aja gue. Ibaratnya kan kalau orang kalau dalam bersahabat itu kan sama kayak kita punya kayak sakit panas gitu kan. Ada orang kan kalau ada penyakitnya kan, penyakit panas kan kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Nah, kalau masalah sakit panas sih saya udah biasa lah dengan menghadapi laki-laki yang sering sakit panas. Akankah pertengkaran Jupe dengan Mumu bisa segera reda atau malah akan kian membara? Semua masih menjadi tanda tanya. Yang pasti, semua berharap hubungan mesra penuh cinta di antara kedua insan ini akan kembali berlanjut. Tapi secara mengejutkan, Jupe membantah soal hubungan asmaranya dengan Mumu. Saya bilang cinta-cintaan lo, fitnah lo, nggak ada cinta-cintaan. Kita mau bersahabat. Ada loh sahabatan yang kategorinya seperti saya, stuck in the friend zone. Seperti ini ada. Jadi nggak bisa disalahin juga. Memang ada yang kita berteman ya, memang ada sayangnya, ada begitu ada. Apa sebenarnya penyebab hingga Jupe dan Muklis berseteru? Benarkah Jupe tersinggung karena Mumu telah mendiskreditkan ibunya? Balik lagi ke respect gitu. Ini kan satu hal yang memang saya tanamkan banget. Walaupun saya begajul-begajulnya saya seperti ini, kalian harus tahu orang tua itu segalanya. Kalau sampai ya ataupun ada yang nyakit itu urusan anak saya. Saya sama Gaston aja hampir 8 tahun saya minta redo dia, dan akhirnya dikasih, baru saya bisa melanjutkan segalanya. Walaupun ditentang, tapi tetap bagaimanapun juga mama saya tetap saya utamakan. Gitu loh. Itu paling penting buat saya. Jadi pertengkaran antara Jupe dan Mumu rupanya dipicu oleh sikap Mumu yang dianggap Jupe sudah memperlihatkan sikap tidak hormat kepada orang tua. Pokoknya pada intinya saya sama orang tua. Kalau saya sama orang tua saya sangat sensitif. Jadi jangan macam-macam sama ibu saya. Dari ibu saya tuh kayak preman jantung kayak begitu ya. Itu ibu saya. Itu dia yang lahirin saya. Dia yang tiap hari doain saya. Dan karena doa ibu saya lah saya bisa menjadi manusia saat ini sampai saat ini, dan saya sembuh dari semuanya. Dari penyakit saya. Dan surga adalah di bawah telapak kaki ibu. Setelah putus hubungan asmara dengan Gaston Castagno, cukup lama Jupe tidak menemukan sosok pengganti mantan kekasihnya. Namun belakangan muncul sosok Muklis. Bodyguard ganteng itu sepertinya mampu menjadi teman dekat atau pendamping untuk artis seksi itu. Kedekatan Jupe Mumu itu dibuktikan dengan berbagai momen mesra yang mereka pamerkan di berbagai jejaring sosial. Selain sempat pamer gelang couple, Jupe dan Muklis beberapa kali pamer keakraban melalui berbagai pose mesra berdua.
Semakin lama semakin mesra, tapi kejelasan status hubungan di antara mereka tak kunjung terang benderang. Malah hubungan mesra itu sempat ditenggarai tak lebih sebatas rekayasa cinta, settingan belaka. Apapun namanya, apakah hubungan asmara ataupun pertemanan itu kini telah berakhir? Pokoknya santai aja lah, saya baik-baik aja. Dan persahabatan saya juga baik-baik aja. Tapi ya kalau namanya saya, di Twitter saya heboh sama si Mumu, itu wajar. Karena saya tipe orang yang kayak gitu. Kalau saya nggak suka, saya pasti bilang. Dan setelah itu ya udah, kelar. Pasangan pengantin baru Bella Sophie dan Suryono akhirnya menikmati kebersamaan lagi setelah 3 minggu lamanya berpisah. Sejak pesta pernikahan mereka di Bali, Bella memang langsung ditinggal pergi oleh Suryono untuk mengurus bisnisnya di Papua. Selain itu, Suryono juga masih harus membagi waktunya untuk menyambangi istri pertamanya Ridowati di Makassar yang baru saja berulang tahun. Sekarang, Suryono telah kembali ke Jakarta untuk menyambangi istri keduanya Bella Sophie yang belum lama dinikahinya. Kedatangan Suryono tentu saja disambut dengan sukacita oleh Bella. Bella pun tak segan-segan untuk turun langsung ke dapur memasak masakan kesukaan sang suami. Suryono hanya 3 hari saja berada di Jakarta, dan sepertinya Bella ingin memanfaatkan waktunya yang singkat itu untuk memanjakan suaminya. Aku udah tahu lah susahnya dia. Terus selain itu suka juga mie instan kalau pagi gitu, yang berkuah-kuah deh pokoknya, tapi yang pedes. Oke sayang, tunggu sebentar ya. Bella Sophie sudah menyiapkan 3 menu masakan favorit sang suami, yaitu bihun goreng, soto, dan ikan tongkol kuah pedas. Bella berharap semua masakan yang diracik dengan bumbu cinta itu akan semakin mengembangkan rasa cinta sang suami kepadanya. Pertama kali aku mau masak bihun dulu ya. Oke, harus banyak makan toge karena dia bisa habis. Nah, dia tuh jangan buat soalnya. Udah bisa sama aku. Hari adalah karena aku sudah masak spesial. Makanan pertama sudah matang dan jari-jari Bella dengan cekatan menumis bumbu untuk menu makanan berikutnya. Dari cara Bella memasak sangat terlihat kalau urusan masak-memasak sudah menjadi hal yang biasa buatnya. Padahal kalau melihat penampilan Bella, mungkin orang berpikir kalau Bella alergi dengan asam dapur. Seglamor-glamor perempuan, menurut aku, ya perempuan itu ya harus bisa sedikit banyak harus bisa masak. Karena gimana pun kan kita sebagai seorang perempuan, kalau kita udah punya suami, kita pengen membahagiakan suami dengan hal-hal kecil seperti memasak. Nah, pemirsa, setelah tadi dicampur dengan air dan susu, terus dirasain pakai garam, jadi nih. Oke, pemirsa, ini dia masakan terakhir aku. Ini dia namanya ikan pedas. Aku pakainya ikan tongkol, tetap nggak pakai santan karena baby tuh nggak terlalu suka santan. Semua makanan hasil masakan Bella Sophie sudah tersaji di meja dan ia sangat puas karena kelezatan masakannya mendapatkan pujian dari Suryono. Sayang, cobain dong. Ikan dong, ya. Gimana sayang rasanya? Wah, luar biasa. Makan? Semua terlihat indah dan romantis. Namun kehidupan rumah tangga tentu saja tak selalu terasa manis dan romantis. Banyak kerikil yang akan dihadapi di masa depan. Apalagi Bella Sophie harus menjalani pernikahan poligami yang sangat tak mudah untuk dijalani. Suryono sendiri merasa sanggup untuk merangkul kedua istrinya dengan cukup adil. Sampai sekarang ia masih seperti tak percaya kalau dirinya kini punya 2 orang istri. Semua itu tak akan terjadi jika tanpa ada keikhlasan dan izin dari istri pertamanya untuk
Tapi kalau sekarang nih berbeda nih, kita mau ngomongin soal kerjanya Juppe. Di mana katanya nih setelah mobil sportnya ketabrak, mobil mewahnya ketabrak, justru kerjaan makin lancar. Wow, berarti harus berapa banyak mobil yang harus dikorbankan? Ini dia liputan selengkapnya untuk Anda. Ada-ada saja cobaan yang menimpa artis Julia Perez setelah diuji masalah percintaan, kesehatan, kini Juppe lagi-lagi dirundung musibah. Namun masalah kali ini berimbas pada mobil mewahnya yang mengalami insiden tabrakan di lokasi syuting hingga mobil mahal itu mengalami lecet di beberapa bagian mobil. Herannya, bukan merasa kesal ataupun bersedih hati, pelantun Aku Rapopo itu justru terlihat sumringah. Mengapa Juppe secepat itu melapangkan hatinya? Padahal mobil itu diakuinya sebagai barang kesayangan yang begitu berharga. Bahkan dari kecelakaan kecil itu, Juppe malah diserang oleh haters dengan berbagai alasan. Apa yang membuat Juppe sedemikian tegar? Aku Rapopo. Santai. Santai. Gak usah dibesar-besarin, santai aja. Bukan lagi. Tapi santai aja. Gak usah dibesar-besarin. Rezeki gak kemana. Toh sekarang saya dapat lagi berkah lagi baru. Yang tiada gila banget, amazing gitu. Kalau dipikir-pikir memang hidup ini harus balance kan. Mungkin Tuhan selalu kasih saya cobaan, tapi juga berkah juga banyak juga gitu. Orang bilang, Juppe lu dapat musibah mulu loh. Di sisi lain, saya hampir tiap hari loh di TV. Allah sayang sama saya loh, saya dikasih kesembuhan loh. Jadi nggak boleh ngedumel. Namanya cobaan tuh pasti ada, manusia selagi hidup ada cobaan. Orang kita pas mau meninggal lagi pasti ada cobaan kok. Harus bayar lubang tanahnya, keluarga kita yasinan semuanya itu orang-orang datang harus bayar juga. Jadi nggak ada yang tidak dalam hidup ini harus apa ya? Harus ikhlas. Buat aku santai aja, nggak apa-apa ketika kita mendapatkan cobaan, santai aja. Orang mah peribet, mampus lo karma ini lah. Mampus lo kecelakaan lah, orang lagi kecelakaan atau orang lagi apa malah didoain mampus. Tapi ya sudahlah, namanya juga haters. Alih-alih sedih, Juppe justru mensyukuri musibah yang dialaminya. Pasalnya, mantan kekasih Gaston itu mengaku selalu kecipratan rezeki di balik cobaan. Bisa dipastikan kerusakan mobil mewahnya itu sudah tergantikan dengan job yang kini membanjiri Juppe, bahkan sepanjang bulan Ramadan nantinya. Ya alhamdulillah saya sekarang on airnya sih lagi full sore dan malam. Alhamdulillah. Ada sinetron juga. Jadi saya rezeki lagi banyak banget. Subhanallah. Namanya janda soleha. Bukanlah artis pertama yang pernah mengalami kecelakaan mobil. Beberapa selebriti lainnya justru mengalami insiden yang lebih parah, bahkan sampai merenggut nyawa orang. Tahun 2013, putra bungsu musisi kondang Ahmad Dhani Atija menyebabkan tabrakan beruntun di tol Jagorawi hingga mengakibatkan 5 nyawa hilang, serta 9 orang lainnya terluka parah. Doel sendiri mengalami patah tulang hingga harus menjalani perawatan intensif. Kasusnya pun bergulir demikian panjang, hingga akhirnya Doel dibebaskan dari hukum lantaran masih di bawah umur.
Hotman Paris juga tak luput dari insiden lalu lintas layaknya yang dialami dulu. Pada bulan Oktober 2004 silam, pengacara kondang itu mengalami tabrakan yang akhirnya menelan korban 1 jiwa. Hotman sendiri mengalami kerugian pada mobil mewahnya yang remuk dedam. Meski menyebabkan kematian, Hotman bersikukuh bahwa ia adalah korban dalam kasus naas tersebut. Dan untuk pertama kalinya, Hotman terlihat ciut nyali dan mengalami trauma pasca kecelakaan tragis itu. Pagi saya jam 5 subuh mau olahraga dari Kelapa Gading naik tol, ya baru ambil kaki tol, tiba-tiba ada mobil di sebelah kiri pecah ban, ya akhirnya dia moleng ke tengah, di mobil di tengah ada bis pariwisata itu yang moleng ke saya. Jadi akhirnya mobil saya nabrak mobil pariwisata. Jadi itu justru saya jadi korban karena orang pecah ban. Jadi saya malah nggak tahu kejadian di belakang karena mobil saya nyosor ke depan gitu loh. Tapi kebetulan ada orang India di situ yang lari-lari ke depan mobil saya, dia yang dorong si korban. Jadi dia saksi. Malah si korban itu mengatakan yang saya di rumah sakit, mobil kami pecah ban gitu loh. Jadi si India itu lagi di BAP yang menyaksikan bahwa dia yang dorong korban. Jadi memang murni kecelakaan karena orang pecah ban gitu loh. Jadi dia ngeguling ke mobil di tengah, yang di tengah ngeguling ke saya. Aku yang ditabrak, aku yang jadi korban. Cuma saya sendiri. Penyanyi sensasional Syahrini memang sejak dulu menggemari hobi mahal, yakni mengendarai balap yang super mahal. Apesnya pada 8 Juni 2014 silam, saat sedang menyalurkan hobinya, Syahrini justru mengalami kecelakaan kecil lantaran tergelincir hingga keluar dari sirkuit di Sentul. Insiden tersebut menjadi pengalaman pertama Syahrini berurusan dengan kecelakaan mobil. Untung saja, tak ada luka fisik yang dideritanya meskipun ia harus merelakan cacat di bagian mobilnya akibat terhantam bebatuan di pinggir sirkuit. Hebatnya lagi, Syahrini tak merasa trauma bahkan tak jera untuk berbalapan lagi. Iya, kemarin kan balapan di Sentul, ketemunya dengan pembalap nasional, pembalap internasional juga. Kebetulan aku menjajah semua members ini, menjajah sirkuit di sirkuit Sentul. Jadi begitu di lap kedua kan kita 3 lap 3 putaran, aku tergelincir. Tapi alhamdulillah punya nggak apa-apa, mobilnya juga nggak apa-apa. Hanya keluar jalur aja karena kecepatannya sangat tinggi waktu itu ya. Bisa saja kan terjadi dengan siapapun. Kemudian hari itu terjadi dengan aku ya, menjadi pengalaman baru supaya aku lebih hati-hati lagi. Karena aku sedang hobi-hobinya mencintai dunia balap. Kaget shock nggak ada ya. Buat aku sih satu pelajaran aja, jadi nggak ada trauma, biasa-biasa saja. Yang penting kita kan tahu kemampuan kita, pakem kita tahu harus melakukan lagi setelah ke eksiden kecil itu seperti apa ke depannya. Mudah-mudahan nanti di coach oleh coach yang benar, di coaching ya kan. Apa-apa tuh harus betul-betul belajar ya, karena itu perdana buat aku turun ke sirkuit Sentul. Kecelakaan dalam berlalu lintas jelas tak memandang bulu, entah itu dari kalangan selebriti ataupun orang tersohor sekaligus. Tak seorang pun yang tahu kapan musibah itu dapat terjadi, namun waspada serta mengontrol emosi di jalan raya jelas lebih efektif untuk meminimalisir kejadian yang tak diinginkan.